Waalaikumsalam. Halo Mbak Novel. Silakan duduk. Cari kursi yang nyaman ya buat kamu duduk. Halo, selamat pagi. Pagi. Habis dari mana ini tadi kamu? Dari kuliah sih Bu. Habis kuliah ya. Ada berapa matkul ini tadi Mbak Novel? Kebetulan hari ini 2 matkul, tapi yang matkul pertama itu dosennya nggak ada Bu. Oh gitu. Siapa matkul pertama? Matkul testing sih Bu. Gimana semester 4 ini kamu? Kegiatannya full atau? Nah, semester 4 ini sih ya sama organisasi sama kuliah biasa, tapi juga banyak liburnya. Jadi kayak di semester ini juga semuanya tuh turun gitu Bu. Ya. Semuanya turun karena nggak pernah masuk gitu ya. Iya. Ya, lalu gimana kabarnya Mbak Novel dengan banyak liburnya kuliah ini? Cukup baik, tapi juga ya ngerasa gimana gitu perasaan saya gitu ya, soalnya karena libur gitu, terus sering libur juga kan, fase dari libur ke kuliah juga kan butuh proses gitu. Ya, terlalu banyak karena ya liburnya ya. Apa Mbak Novel kemarin setiap libur pulang ke kampung halamannya? Ya kebetulan semester ini saya jadi lebih sering pulang. Malah semester ini memang sering pulang ya. Asalnya dari mana sih Mbak Novel? Dari Pasuruan sini Bu, dekat 1 jam dari sini. Oh, banyak pabrik ya di sana ya? Iya. Tapi jauh nggak dari, misal dari pabrik, area pabrik jauh nggak rumahnya? Lumayan, tapi rumah saya cukup masuk kayak agak pedesaan gitu. Sekitar berapa menit kalau dari pusat pabrik kayak gitu? Mungkin nggak terlalu jauh sih Bu, soalnya juga kan bukan yang kayak kota atau kabupaten yang luas gitu. Kayak gitu tuh di sana udaranya masih bagus apa enggak sih Mbak Novel? Soalnya kan melihat banyak sekali pabrik gitu ya, misalnya kita dilihat dari jalan tol gitu kan kelihatan. Nah itu Bu, kalau di daerah saya tuh tempatnya tuh ya pasti panas banget gitu ya, soalnya juga banyak pabrik Ya. Terus juga polusi udara juga, kadang baunya ada yang nggak enak gitu kalau lewat di jalan. Terus juga karena gitu kan rumah saya deket kayak buat tanah gitu loh, jadi kayak berisik gitu loh. Gitu Bu. Kalau airnya bermasalah nggak kalau di sana? Kalau airnya sih enggak, soalnya kan di desa juga, jadinya pakai sumur gitu. Masih bagus gitu ya. Lalu kalau saya boleh tahu tujuan Mbak Novel datang ke sini untuk apa? Kan tadi saya udah nyebutin kalau di perkuliahan ini saya kayak ngerasa agak gimana gitu. Nah itu saya pingin menceritakan, cerita pada ibu gitu. Oke, baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena Mbak Novel sudah menyempatkan waktu untuk datang ke sini dengan berniat untuk bercerita kepada saya, yang itu artinya Mbak Novel ingin berkonseling kepada saya gitu ya. Oke, baik. Sebelumnya Mbak Novel pernah melakukan sesi konseling? Belum Bu. Oh, belum pernah ya. Oke, baik. Jadi ini nanti Mbak Novel dalam sesi konseling ini nanti Mbak Novel bisa bebas menceritakan apa saja kepada saya tanpa takut untuk cerita Mbak Novel akan saya sebarkan ke orang lain, karena yang tahu di sini ya cukup saya dengan Mbak Novel saja. Oke, untuk waktunya ini nanti sekitar 40 menit, apakah cukup Mbak Novel? Cukup. Oke, ini nanti kosong ya Mbak Novel? Iya. Oke, jadi nanti dalam konseling ini kita menyediakan waktu 40 menit gitu ya. Baik. Kalau boleh saya tahu, tadi Mbak Novel merasa kurang baik dalam hal apa? Gini Bu, kan di semester 4 ini ya perkuliahan yang cukup padat, terus juga mata kuliah yang kayak banyak praktikum juga, konseling, ya praktikum, terus juga mata kuliah yang banyak gitu. Terus di semester ini juga saya ikut organisasi, terus juga semester ini kan banyak liburnya. Nah, saya ngerasa kurang baik dan ngerasa kayak kurang bisa memanajemen waktu, karena juga gara-gara liburnya itu loh. Jadi fase liburnya tuh masih kerasa gitu loh, malesnya juga masih kerasa. Terus juga padahal di kuliah ini mata kuliahnya tuh sangat, kalau dilihat tuh berat banget, tapi
gara-gara libur ini juga saya ngerasa kayak aduh apa sih gitu ya, santai aja gitu. Jadi saya ngerasa ya ngerasa gitu. Terus juga karena ada organisasi ini, terus juga saya ngerasa kayak bingung membagi waktunya gara-gara juga males dari saya sendiri, dari proses peralihan dari libur, terus juga disambi kuliah sama organisasi gitu. Oke, berarti kalau yang Mbak Novel rasakan permasalahan utamanya apa? Manajemen waktu dengan baik, terus juga ya itu sih. Berarti mengenai manajemen waktu antara kuliah dengan organisasi itu ya, Organisasi. dan juga mungkin adaptasi juga Iya. dari fase libur ke masuk itu ya. Iya, sama mungkin di organisasi juga kayak saya ngerasa kayak di semester ini kayak kerasa capek banget gitu. Terus Apakah juga ya ngerasa capek gitu. apakah Mbak Novel ada keinginan untuk keluar dari organisasi atau bagaimana? Mungkin untuk saat ini enggak, tapi kayak ngerasa saya pengen mungkin karena ya ketabrak ya rasa malas itu juga, jadi kayak saya ingin menjauh kayak aduh capek, aduh kayak dulu deh. Oke, karena Mbak Novel mengalami sedikit permasalahan mengenai ya adanya gejolak gitu ya Mbak Novel pada diri Mbak Novel tentang bingung membagi waktu tapi juga nggak mau untuk keluar dari organisasi. Oke, jadi pada konseling kali ini nanti kita akan menggunakan teknik top dog underdog ya Mbak Novel. Jadi ini nanti di kursi sini untuk perasaan pro Mbak Novel, sedangkan yang di sini untuk yang kontra. Ya. Nanti Mbak Novel bebas untuk mengeluarkan yang Mbak Novel rasakan dengan berbagai pro dan kontranya gitu. Bisa kita mulai sekarang? Bisa. Baik. Silakan Mbak Novel untuk yang di sini kursi pro. Baik, untuk pro-nya mungkin saya ngerasa karena saya kuliah dan organisasi, saya merasa ini tanggung jawab saya dan konsekuensi saya karena sudah mengambil keputusan untuk berkuliah dan mengikuti organisasi. Silakan berbicara. Tapi karena mungkin gara-gara fase banyak liburnya, tapi saya ngerasa di kuliah sama organisasi ini saya ngerasa semangatnya turun gitu. Terus juga rasa malas yang semakin ada di diri saya. Oke, baik, silakan berbicara. Tapi ini kan saya udah berani mengambil keputusan dari awal. Kan seharusnya juga saya harus bisa menyelesaikan hal ini. Saya juga harus berani menghadapi ini. Tapi saya ngerasa di semester ini saya ngerasa kesusahan gitu. Saya ngerasa nggak bisa membagi waktu dengan baik, terus juga dengan tugas organisasi yang mungkin sebenarnya saya semester kemarin udah pernah melewati, tapi mungkin mungkin di semester kemarin saya jadi anggota, mungkin sekarang saya punya tanggung jawab yang lebih gitu. Apa yang membuat Mbak Novel bertahan di organisasi ini sampai ke periode berikutnya? Saya merasa kalau untuk lanjut di semester ini yang saya pikirkan kemarin, mungkin saya bisa menghadapinya. Terus juga ini juga pengalaman baru bagi saya dan sebagai untuk menambah pengalaman untuk nantinya saya bekerja gitu. Apakah sudah cukup Mbak Novel? Atau masih ada yang ingin disampaikan? Ada. Ya, silakan.
Tapi di periode ini, di semester ini saya ngerasa karena saya menjadi kepala divisi terus juga saya menjadi anggota, saya ngerasa kesusahan untuk mengayomi atau mengajak, karena juga mengayomi anggota-anggota saya karena juga sifatnya yang berbeda-beda dan saya ngerasa kayak ngajaknya tuh susah banget gitu. Oke, silakan Kak Pusito. Tapi di tiap orang kan saya punya anggota, tapi kan tiap orang kan punya sifat atau keahlian masing-masing ya. Jadi saya juga nggak bisa untuk perlu proses lah untuk menghadapinya atau untuk belajar mengayomi anggota-anggota saya. Apakah sampai sejauh ini sudah ada perubahan di dalam anggota Mbak Novel? Untuk perubahannya mungkin saat ini ada beberapa anggota yang sudah kayak sudah lebih aktif, sudah lebih mungkin ya sudah lebih aktif, tapi juga masih ada anggota yang kayak slow rise, kayak kurang tanggung jawabnya gitu. Jadi saya ngerasa mungkin meskipun udah beberapa bulan tapi saya ngerasa takut gitu, apalagi saya sebagai kepala divisi juga nantinya ada proker, tapi saya juga kayak udah ngerasa memiliki proker ini dan takut untuk apakah saya bisa menjalaninya. Tapi juga saya ngerasa anggota ini punya nggak ya rasa memiliki dari proker ini, takut kayaknya, soalnya saya lihat tuh kayak kurang memiliki, kayak ya cuek-cuek aja gitu. Tapi sebenarnya yang saya rasa tuh saya juga takut gitu, apakah saya bisa ya nanti prokernya berjalan lancar, meskipun bukan saya ketupelnya, tapi saya ngerasa takut gitu. Apakah ada lagi yang ingin disampaikan? Sudah. Oke, baik, silakan kursi yang nyaman, Mbak Novel. Baik, dari pernyataan-pernyataan Mbak Novel tadi yang sudah disampaikan tentang unek-unek Mbak Novel selama ini, Mbak Novel sudah bisa menentukan atau belum sekiranya nanti apa yang akan Mbak Novel lakukan setelah ini untuk untuk mempertahankan organisasi Mbak Novel dengan memiliki anggota-anggota yang mungkin kurang aktif, atau mungkin ingin setelah ini keluar dari organisasi Mbak Novel lalu fokus kepada kuliah saja? Dari yang saya coba untuk menggunakan teknik kursi kosong, yaitu menurut saya dengan mempertimbangkan dari sisi baik dan buruknya, meskipun anggota saya mungkin ya memiliki permasalahan atau sifat yang berbeda-beda, mungkin juga perlu proses, terus juga mungkin karena ini tanggung jawab saya dan saya sudah berani untuk mengambil keputusan untuk berkuliah dan mengikuti organisasi, dan saya ngerasa meskipun banyak tantangannya, saya harus melewati ini dan menyelesaikan ini. Oke, baik, jadi bisa saya simpulkan bahwa dari pernyataan-pernyataan Mbak Novel ini tadi, Mbak Novel sudah memiliki tujuan tersendiri, yaitu tetap melanjutkan organisasi karena merasa bertanggung jawab dengan apa yang sudah Mbak Novel pilih gitu ya, dengan tetap fokus untuk kuliah juga gitu ya. Oke, apakah ada yang ingin disampaikan lagi dari Mbak Novel? Cukup Bu. Oke, karena untuk sesi konseling kali ini kita sudah selesai, dan terima kasih Mbak Novel sudah meluangkan waktu untuk datang ke sini. Untuk sesi berikutnya, apabila Mbak Novel memiliki kebingungan lagi atau permasalahan-permasalahan yang lain, Mbak Novel bisa datang ke sini atau bisa WA saya terlebih dahulu gitu ya. Baik, semangat untuk Mbak Novel nanti, semangat terus, meskipun banyak liburnya tapi harus tetap semangat gitu ya. Terus semangat juga ngajak anak-anak divisinya buat ikut aktif
membangun organisasi tersebut gitu ya. Iya. Oke, terima kasih ya Mbak Novel. Terima kasih kembali Bu, sama-sama.